Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Ilma Nafisatul Alawiyah. Selamat datang di podcast kajian sejarah. Pada kali ini, saya akan membahas tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum kedatangan Islam. Madinah pada mulanya bernama Yasrib. Kota ini dinamakan Yasrib karena orang pertama yang tinggal di kota ini bernama Yasrib bin Qaniyah. Salah seorang anak keturunan Sam, putra Nabi Nuh alaihissalam. Kota ini sudah ada sejak lama, kurang lebih 1600 tahun sebelum Masehi. Sebelum kedatangan Islam, penduduk kota Yasrib terdiri atas bangsa dan suku yang saling bertikai. Mereka adalah bangsa Yahudi yang terdiri atas 3 suku yang terkenal, yaitu Bani Qainuqa, Bani Quraizah, dan Bani Nadir. Bangsa Yahudi ini berasal dari bangsa Israel yang melarikan diri setelah terjadinya penyerbuan bangsa Romawi. Sedangkan penduduk Yasrib dari bangsa Arab adalah penduduk asli Yasrib, yaitu Bani Najran serta suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj bukanlah penduduk asli Yasrib. Mereka adalah pendatang dari Yaman. Mereka berpindah dari negeri mereka untuk mencari penghidupan yang lebih baik setelah hancurnya bendungan Ma'arib yang telah ada semenjak zaman Ratu Balqis di kerajaan Saba. Secara geografis, Yasrib terletak di sebelah timur laut kota Mekah dengan jarak 450 km. Luas kota ini kala itu hanya sekitar 15 km persegi saja. Adapun sekarang sekitar 293 km persegi. Kota Yasrib sangat terkenal dengan hasil pertaniannya, terutama anggur dan kurmanya. Bahkan hingga sekarang, kurma Madinah adalah kurma yang terbaik di dunia. Adapun batas-batas geografis kota Yasrib, di antaranya, bagian selatan berbatasan dengan Bukit Air, bagian utara berbatasan dengan Bukit Uhud dan Bukit Sur, bagian timur berbatasan dengan Harah Waqim, dan bagian barat berbatasan dengan Harrah wa Barah. Harrah ini yaitu kawasan yang berbatu hitam. Yasrib berbeda dengan kota Mekah pada kondisi alam dan watak penduduknya. Yasrib merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Air yang tersedia juga di kota ini mencukupi untuk membangun pertanian. Kota ini dikelilingi oleh gunung berbatu. Terdapat banyak lembah atau yang paling terkenal dikenal dengan nama Wadi. Sebagai pusat pertanian, Yasrib menjadi menarik bagi penduduk wilayah lain untuk pindah ke sana. Di kota Yasrib terdapat daerah persawahan dan perkebunan yang menjadi sasaran hidup penduduk setempat. Penghasilan terbesarnya adalah kurma dan anggur. Kurma merupakan hasil alam yang memberikan manfaat banyak bagi kehidupan mereka. Secara ekonomi, kaum Yahudi menguasai bagian terbesar dari kegiatan perekonomian di Yasrib, seperti perdagangan, pertanian, dan juga peternakan. Dalam perdagangan, kaum Yahudi menggunakan sistem riba yang pada saat itu memang sudah dikenal oleh bangsa Arab. Ketika Islam datang, sistem riba ini dihapuskan karena merupakan perbuatan haram. Pada saat itu, penduduk Yasrib sebagian besar memeluk agama Yahudi, Nasrani, dan pagan atau penyembah berhala. Yang memeluk agama Yahudi tentu saja bangsa Yahudi sendiri dan sebagian kecil bangsa Arab. Sedangkan yang memeluk agama Nasrani adalah Bani Najran yang merupakan kelompok minoritas di Yasrib. Sedangkan suku Aus dan Khazraj adalah penyembah berhala sebagaimana umumnya masyarakat Arab pada masa itu. Namun demikian, pengaruh agama Yahudi sangat besar, terutama ajaran tentang satu Tuhan atau Tauhid. Ajaran ini banyak mempengaruhi kepercayaan bangsa Arab di Yasrib dan hal ini memudahkan mereka dalam menerima ajaran Islam yang juga sama-sama agama Tauhid. Selama kurang lebih 120 tahun, kota Yasrib selalu dilanda peperangan, yaitu antara suku Aus dan Khazraj karena berebut pengaruh dan kekuasaan di Yasrib. Namun sebenarnya hal ini terjadi karena adu domba dari bangsa Yahudi yang merasa iri atas kemajuan suku Aus dan Khazraj. Kedua suku Arab ini baru bisa berdamai ketika Rasulullah SAW datang di Yasrib dan mendirikan pemerintahan Islam di sana. Nah,
Itu dia adalah kondisi masyarakat Madinah sebelum kedatangan Islam. Mungkin cukup sekian podcast yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast kajian sejarah ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.